Allah wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku yang semoga selalu dirahmati Allah, yang ada di Masjid Al-Mahdi, Tanah Uzlah, Mahdawiyah, Bukit Lebah Ciater, yang ada di rumah dan dimanapun berada. Kita memuji kepada Allah. Dengan rahmatnya, dengan pertolongannya, kembali kita dipertemukan dalam majelis kuliah sore, yang mana dalam majelis ini, di majelis kuliah sore, penekanannya lebih kepada penguatan internal bagi yang telah uzlah di Bukit Lebah, meskipun tidak menutup pintu bagi mereka yang masih ada di luar tanah uzlah. Kali ini yang menjadi judul kita adalah bahwasanya mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, bisa ikhlas, mereka tercatat di sisi Allah sebagai orang yang mukhlis karena mereka mengenal Allah, karena ma'rifatullahnya mereka dengan karunia Allah. Maka mari mengenal Allah melalui hadis-hadis yang mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan membahas bersama satu hadis yang mulia dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini teks hadisnya yang ada di atas. Kemudian ini pembahasan takhrij hadisnya dalam kitab silsilah al-ahadits as-shahihah. Ini judulnya, yakni Allah sekutu terbaik. Dalam kitab as-shahihah yang disusun ulang oleh Syekh Mashhur Hasan Al-Salman hafizahullah, hadis ini terdapat dalam nomor hadis ke 987. Sedangkan dalam kitab silsilah as-shahihah yang ditulis oleh guru beliau yang belum disusun ulang, yakni pada nomor 2764, di nomor hadis 2764. Anin Dhahak bin Qais, dari sahabat yang mulia Ad-Dhahak bin Qais radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang firman Allah Ta'ala, innallaha yaqulu, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, ana khairus syarikin, aku adalah sekutu terbaik. Kata Allah, aku adalah sebaik-baik sekutu. Faman asyraka bi ahadan, maka barang siapa yang menyekutukan seorang pun denganku, fahuwa li syariki, maka amalan itu bagi sekutuku. Kata Allah, amalan yang dilakukan oleh hamba yang menyekutukan Allah, maka amalan itu akan diserahkan kepada yang dianggap sekutu bagi Allah oleh manusia tersebut. Ya ayuhan nas, kemudian lanjut hadisnya, wahai manusia, akhlisul a'mala lillah, ikhlaskanlah, murnikanlah amalan-amalan kalian hanya untuk Allah. Fa innallaha azza wa jalla, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla la yaqbalu minal amali, tidak menerima dari amalan, tidak menerima secuil pun dari amal, illa ma khalasalahu, melainkan yang dikerjakan dengan ikhlas, dengan murni, dengan tidak bercampur niat, hanya untuknya. Allah hanya menerima amalan yang niatnya itu tidak bercampur. Ketika ditujukan amalan itu murni hanya untuk Allah. Wala taqulu,
Dan janganlah kalian katakan, jangan ada hamba Allah itu yang berkata, hadza lillahi walirrahim, ini aku lakukan untuk Allah dan juga untuk menyambung silaturahmi. Walaisa lillahi minhu syai'un, karena apa? Karena sebenarnya amalan itu hanya untuk silaturahmi. Walaisa lillahi minhu syai'un, dan tidak ada bagian untuk Allah darinya, dari amalan itu sedikit pun. Wala taqulu, dan jangan juga ada yang mengatakan hadza lillahi wa liwujuhikum, ini aku lakukan untuk Allah dan juga untuk muka kalian, untuk mendapatkan kerelaan atau citra diri dari kalian. Karena apa? Fa innahu liwujuhikum, sebab itu hakikatnya hanya untuk muka kalian, hanya untuk mencari muka di hadapan manusia. Walaisa lillahi minhu syai'un, dan tidak ada bagian untuk Allah dari amalan tersebut sedikit pun. Ini adalah hadis riwayat Abdul Baqi bin Qani di nomor hadis 2764 dalam kitab Silsilah As-Shahihah yang ditulis oleh Albani rahimahullah, juga di nomor hadis 987 untuk yang disusun ulang oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah. Ini adalah kajian takhrij hadisnya. Ini untuk dibaca kalau waktunya luang saja. Kita akan langsung ke makna dari hadis ini, makna dari hadis yang mulia ini. Keikhlasan adalah syarat utama diterimanya amal. Sudah dibahas ya sama Ustadz Patri sama Ustadz Abu Kasya, sudah dibahas. Keikhlasan adalah syarat utama diterimanya amal. Allah tidak menerima amal yang dicampuri niat lain seperti riya, pamrih atau tujuan duniawi. Jika seseorang meniatkan amal karena Allah dan karena manusia, jika seseorang meniatkan amal karena Allah dan karena manusia, atau dan yang lain, maka bagian Allah menjadi gugur seluruhnya. Allah tidak mau menerima, karena Allah tidak mau menjadi sekutu dalam niat siapapun. Kalau sudah mengajak Allah, maka Allah saja, jangan libatkan yang lain. Begitu. Allah Maha Pencemburu. Makna ringkasnya bahwa hadis ini menegaskan bahwa Allah tidak mau bersekutu dalam amal. Bila seseorang beramal karena Allah sekaligus karena selainnya, entah demi manusia, kehormatan, pujian, atau ingin terhindar dari celaan atau kepentingan dunia yang lain, maka Allah menolak seluruh amal itu. Amal yang diterima oleh Allah hanyalah yang benar-benar ikhlas, murni karena lillah, hanya untuk Allah, tanpa sedikit pun niat tercampur di dalamnya. Tidak ada niat yang tercampur sedikit pun. Mirip ketika kita disuguhkan segelas air, tapi setetes saja dengan oli yang baru. Oli yang baru, bukan bekas. Kita nggak akan mau kan? Begitu ikhwafillah. Dan Allah Maha Suci dari semua sifat-sifat yang tidak layak baginya. Berikut penjelasan maknawi dan tafsir ulama secara mendalam tentang sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas, khususnya kalimat Innallaha yaqulu ana khairu syarikin. Sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah sebaik-baik sekutu. Yang pertama, makna kalimat aku adalah sebaik-baik sekutu. Kalimat ini adalah tamsil ilahi. Ini adalah perumpamaan dari sisi Allah. Tamsil ilahi, perumpamaan dari sisi Allah yang menggambarkan keadilan dan keagungannya.
Perumpamaan dari Allah yang menggambarkan keadilan dan keagungan Allah. Artinya Allah tidak menerima jika dalam ibadah kepadanya seseorang menyertakan niat selainnya. Kalau ditujukan untuk Allah tapi juga ditujukan untuk selain Allah, maka Allah tidak menerima. Jika ada dalam tanda kutip sekutu lain dalam niat hamba, seperti riya, pamrih dunia, atau kehormatan manusia, maka Allah menyerahkan seluruh amal itu kepada sekutunya dan tidak mengambil sedikit pun bagian darinya. Allah tidak suka ketika amalan hamba terkotori dengan setitik saja dari noda kesyirikan. Dengan kata lain, Allah berfirman, "Aku adalah sekutu yang paling baik. Aku tidak mengambil bagian dari amalan yang dilakukan untuk selainku." Begitu. Maka barang siapa menyekutukan aku dalam amalnya, seluruh amal itu aku serahkan kepada sekutunya. Ini senada dengan hadis yang lain bahwa ketika orang-orang yang menyekutukan Allah di dunia yang fana ini dan mereka mati dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah, maka di hari kiamat diseru oleh Allah, silakan kalian mencari balasan yang baik dari sekutu-sekutu kalian yang kalian menyekutukan aku dengan mereka ketika di dunia. Maka tentu saja tidak bisa, karena semua selain Allah adalah makhluknya Allah, sama-sama hamba Allah. Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau berkata dalam Al-Fawaid di halaman 42 di salah satu cetakan, amal yang tercampur antara niat karena Allah dan karena selainnya, kalau niat karena Allah tapi juga niat karena selain Allah, akan tertolak seluruhnya. Akan tertolak seluruhnya. Subhanallah. Allah tidak menerima kecuali yang murni untuknya. Barang siapa membuat sekutu dalam niatnya, maka Allah berlepas diri darinya dan menyerahkan amal itu kepada sekutunya. Allah berlepas diri darinya dan menyerahkan amal itu kepada sekutunya. Yang kedua, hubungan dengan makna ikhlas. Hadis ini adalah penegasan prinsip ikhlas sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat dan hadis yang lainnya, yang mana diantaranya surah Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal soleh. Falyamal amalan solihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mempersekutukan dalam beribadah itu kepada Tuhannya seorang pun. Ketika beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, maka tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menafsirkan, yaitu tidak mengharap dengan amalnya pujian manusia, kedudukan, atau keuntungan duniawi, tetapi semata-mata mencari ridha Allah. Tafsir Ibnu Katsir juz kelima halaman 162 dalam salah satu cetakan. Berikutnya di poin ketiga, hikmah dari larangan mencampur niat. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, janganlah kalian berkata ini karena Allah dan juga untuk silaturahmi. Jangan pula berkata ini karena Allah dan juga demi muka kalian untuk mencari wajah manusia. Ini mengandung pelajaran. Bahkan ucapan saja yang mengandung makna penggabungan niat antara Allah dan makhluk, ucapan saja yang mengandung makna penggabungan niat antara Allah dan makhluk, dengan kata lain tidak murni untuk Allah saja, itu sudah menunjukkan kekeliruan tauhid niat. Ini sudah menunjukkan kekeliruan tauhid dalam hal niat. Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menjelaskan, gabungan niat seperti itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dalam hatinya masih ada sisa ketergantungan pada makhluk. Ada ketergantungan di hatinya pada
sesama makhluk. Waliyatubillah. Maka Allah tidak menerima amalan yang diiringi rasa berharap kepada selainnya. Penjelasan ini bisa kita dapati dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, juz 12, halaman 220. Nomor 4, keterkaitan dengan hadis niat. Hadis ini menguatkan makna dari hadis masyhur innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan disebutkan juga oleh Imam Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ibnu Rajab menjelaskan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, juz 1 halaman 69, niat adalah timbangan amal. Niat adalah timbangan amal. Jika niatnya untuk Allah semata, maka amalnya diterima. Jika untuk selainnya, maka amal itu tertolak. Sebagaimana firman Allah, aku adalah sebaik-baik sekutu. Poin 5, rahasia ungkapan aku adalah sebaik-baik sekutu. Kalimat ini juga mengandung isyarat kelembutan Allah. Ini adalah kalimat yang mengandung isyarat lutf ilahi, kelembutan Allah. Allah tidak berkata, aku tidak mau menjadi sekutu. Tapi katanya Allah, aku adalah sebaik-baik sekutu. Artinya apa? Artinya Allah memuliakan dirinya di atas segala sekutu palsu. Jadi semua sesembahan selain Allah itu adalah sembahan yang palsu, tidak bisa memberikan manfaat maupun madharat kepada sesama hamba Allah. Dan menegaskan bahwa Allah dirinya tidak membutuhkan sedikit pun dari amal yang tercampur niat dunia. Untuk apa? Sebagaimana firman-Nya, wahai manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah, dan Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Antumul fuqara'u ilallah, wallahu ghaniyul hamid. Dalam surah Fatir ayat 15. Keenam, penjelasan ulama tentang makna praktisnya. Beberapa perkataan ulama klasik. Pertama, Al-Fudail bin Iyad berkata dalam Siyar A'lam An-Nubala, juz 8, halaman 435, meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia adalah syirik. Ini syirik kecil. Ikhlas adalah ketika Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Jadi tetap beramal hanya karena Allah. Ikhlas adalah ketika Allah menganugerahkan kepada kita hidayah untuk beramal hanya karena Allah, dipersembahkan hanya untuk Allah. Perkataan kedua dari Al-Harith Al-Muhasibi dalam Ar-Ri'ayah li Hukukillah, beliau mengatakan, ikhlas ialah engkau tidak melihat dalam amalmu selain Allah. Ini mirip-mirip hadis u'budillaha ka'annaka tarahu. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Jika kamu belum mampu melihat Allah, dan memang Allah akan mengaruniakan kepada kita penglihatan pada wajahnya yang mulia di surga nanti, maka yakinlah bahwa Allah senantiasa melihatmu. Tidak mengharap pandangan makhluk, tidak pula ganjaran dunia. Ikhlas itu engkau tidak melihat dalam amalmu selain Allah, tidak mengharap pandangan makhluk, tidak pula ganjaran dunia. Ini sangat jelas. Yang ketiga, perkataan dari Sal At-Tustari rahimahullah dalam risalah Al-Qusyairiyah, ikhlas adalah rahasia antara hamba dan Rabb-nya. Tidak diketahui malaikat agar tidak menulisnya, tidak pula setan agar tidak merusaknya. Ikhlas ini rahasia antara hamba dan Allah. Keikhlasan tidak diketahui malaikat sehingga malaikat tidak menulis keikhlasan. Yang malaikat tulis itu adalah amalan zahir dari manusia itu. Tidak pula setan. Setan juga tidak mengetahui ketika seorang hamba itu betul-betul niatnya ikhlas, murniannya untuk Allah, sehingga tidak bisa dirusak oleh setan.
Yang keempat, perkataan dari Ibnul Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat, dan betapa banyak amal besar menjadi kecil, dikecilkan oleh Allah karena niatnya. Rubba amalin sagirin yukabbiruhun niyah. Dilihat bahwa amalan itu kecil, tapi Allah menganggap itu adalah amalan yang baik dan besar karena murni niatnya. Yang kelima, Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, beliau mengatakan, ikhlas adalah ketika engkau tidak melihat amalmu sebagai amalmu. Ketika engkau tidak melihat amalmu sebagai amalmu, tapi apa? Engkau melihatnya hanya sebagai karunia Allah. Ini mirip-mirip dengan firman Allah yang mulia, sesungguhnya hakikatnya bukan kamu yang melempar, walakinnallaha harama, akan tetapi Allah lah yang melempar. yakni dengan karunia Allah, seorang hamba itu ketika berperang bisa melemparkan tombak dan panah ke arah musuh. Begitu. Ini karena izin dan karunia dari Allah. Kemudian di poin ke-7, pelajaran rohaninya tazkiyatun nafs. Dari hadis ini menanamkan pelajaran besar dalam tazkiyah, penyucian jiwa, bahwa penyakit hati yang paling halus adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi, berupa keinginan agar manusia memuji, bahwa Allah menolak amal yang tidak murni. Agar apa? Agar hambanya bersih dari ketergantungan selain kepadanya. Allah menginginkan supaya ketika seorang hamba itu beramal, bersih dari campuran niat selain Allah. Agar hamba itu membersihkan hatinya dari ketergantungan selain kepada Allah, bergantung hanya kepada As-Samad, hanya kepada Allah Rabbul Alam. Kemudian Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin, beliau mengatakan Allah tidak menerima amal yang mengandung kesyirikan, karena cinta Allah tidak bercampur dengan cinta kepada selainnya. Barang siapa mengharap wajah Allah, maka Allah mencukupinya dengannya. Ketika seseorang memurnikan amalannya untuk mengharap wajah Allah, maka Allah lah yang mencukupi hamba tersebut dengan karunia dari sisi Allah. Dan Allah ketika mencintai seorang hamba, maka Allah tidak memiliki tendensi apapun terhadap hamba yang lemah tersebut. Kemudian yang bisa kita simpulkan dari hadis yang mulia tersebut, bahwa hadis ini adalah penjelasan tafsir amal ikhlas. Bahwa yang pertama, Allah tidak menerima amal kecuali yang murni karenanya. Yang murni hanya karena Allah. Kedua, niat campuran. Kalau ada niatan untuk Allah dan untuk selain Allah, ini akan menjadikan amal gugur seluruhnya. Kalau niatnya bercampur, maka akan menjadikan amal gugur seluruhnya. Allah tidak mau menerimanya. Ketiga, ucapan yang menunjukkan pembagian niat ini juga harus dihindari. Misalkan yang tadi, aku melakukan ini untuk Allah dan untuk menyambung silaturahmi, maka cukup katakan bahwa silaturahmiku kali ini hanya untuk Allah. Nah, semacam itu. Yang keempat, ikhlas adalah pondasi diterimanya amal dan penghapus segala syirik tersembunyi. Ketika Allah telah mengaruniakan kepada hati seorang hamba, dia bisa ikhlas dengan karunia Allah, maka hapuslah semua syirik yang tersembunyi di dalam dada. Betapa indah ketika hamba-hamba Allah hanya menghambakan dirinya kepada Allah dan tidak menghambakan diri kepada sesama makhluk yang lemah, sesama hamba Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Maka kita selalu mengingatkan bagi semua kaum muslimin untuk tidak mencampur adukkan niatnya
Apalagi kalau sudah berdoa kepada selain Allah, apalagi kalau berdoa di depan kuburan orang-orang yang dianggap soleh sekalipun, apalagi dia menggabungkan antara dosa yang satu dengan dosa yang lain, yang mana satu dengan yang lainnya adalah dosa-dosa besar. Bayangkan yang pertama, klaim tentang nasab yang mulia yang diturunkan dari Khatamun Nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dosa yang kedua yang tidak juga kalah besarnya dari itu, bahkan ini adalah dosa yang terbesar, mereka menyerukan kepada kesyirikan. Waliyadzubillah. Maka hendaknya mereka berhenti untuk memusuhi Allah. Berikutnya bagian 2. Bagian 2, tafsir isyari akhir zaman dari hadis ini. Bagian 2 adalah tafsir isyari akhir zaman dari hadis ini. Bagaimana pesan ikhlas ini akan menjadi ujian besar umat menjelang kebangkitan Islam. Ujian besar umat di ujung akhir zaman ini menjelang kebangkitan Islam nanti, termasuk kaitannya dengan mubasyirat dan ashabur ru'ya dan sunatullah kebangkitan Islam itu sendiri. Sunatullahnya bagaimana? Tafsir isyari akhir zaman dari hadis aku adalah sebaik-baik sekutu. Hadis qudsi. Ujian terbesar di akhir zaman. Yang pertama, ujian terbesar di akhir zaman bukanlah kekufuran, tetapi pencampuran niat. Ini bagi orang yang Allah karuniakan dalam hatinya taufik untuk menyadari betapa bahayanya ketika niat itu bercampur antara untuk Allah semata atau ditambahin dengan niat yang lain. Hadis ini secara isyari mengisyaratkan, menggambarkan bahwa di akhir zaman fitnah terbesar umat bukan pada penolakan terhadap agama, tetapi pada kemunafikan niat. Ini termasuk bab nifak niat. Amal yang tampak islami tapi dicampuri pamrih dunia. Amalan yang seharusnya ditujukan hanya untuk Allah kok dicampuri pamrih dunia. Kekuasaan, pengaruh, atau popularitas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Riya, ingin amalannya dilihat oleh orang lain. Ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad di nomor 23.630. Dalam tafsir isyari hadis aku adalah sebaik-baik sekutu di atas adalah peringatan langsung dari Allah bahwa kebangkitan Islam yang sejati tidak akan terwujud hingga apa? Hingga niat umat menjadi murni kembali, sebagaimana niat para sahabat dahulu radhiyallahu anhum. Kebangkitan Islam yang sejati tidak akan pernah terwujud hingga niat umat menjadi murni kembali sebagaimana niatnya para sahabat radhiyallahu anhum yang terdahulu. Begitu, ini sunatullahnya seperti itu. Kedua, gerakan kebangkitan akhir zaman akan dibedakan dengan keikhlasan. Ini kalau sudah masuk dalam bab ini, masuk dalam syirik bab asobiyah. Nah, begitu. Ini termasuk syirik yang halus juga. Kebangkitan Islam menjelang munculnya Al-Mahdi bukan ditandai banyaknya jamaah atau proyek besar, tapi oleh apa? Oleh keikhlasan para pejuang yang tersembunyi atau sengaja menyembunyikan dirinya dari hingar-bingar kemusyrikan di kota. Allah akan membersihkan barisan tersebut dengan ayat yang senada dengan hadis ini, agar Allah memisahkan yang buruk dari yang baik. Ini Allah isyaratkan di surah Al-Anfal ayat 37. Mereka yang beramal karena Allah dan karena gengsi kelompoknya, mereka yang beramal karena Allah dan karena gengsi kelompoknya akan tersisih, akan disisihkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab Allah tidak menerima amal yang bersekutu. Jadi harus tegak lurus hanya untuk Allah. Sebagaimana yang sering disampaikan ketua, siapapun yang hengkang dari
tanah uzlah ini, maka tidak mengurangi sedikit pun dari niat ketua untuk menegakkan agama Allah. Begitu. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata dalam Ihya Ulumuddin, ikhlas adalah kunci kemenangan. Siapa yang ikhlas walau amalnya kecil, maka Allah angkat derajatnya di atas ribuan yang beramal untuk nama. Allah mengangkat derajatnya di atas ribuan yang beramal untuk nama. Ini sunatullahnya seperti itu. Sunatullah bagi mukhlisin, bagi orang-orang yang memurnikan niatnya hanya untuk Allah. Ketiga, makna isyari, Allah sedang menyeleksi sekutu-sekutu. Makna isyari bahwa Allah sedang menyeleksi sekutu-sekutu. Kalimat aku adalah sebaik-baik sekutu secara isyari menunjukkan makna masa pembersihan. Artinya apa? Allah akan memperlihatkan siapa yang benar-benar berjuang untuknya dan siapa yang mencari keuntungan dari agama. Dan ketika kita membaca kalimat mencari keuntungan dari agama, kita senantiasa mengingat sebagian oknum yang menyatakan bahwa diri mereka mewarisi darah yang mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi mereka justru mendakwahkan hal yang paling buruk di sisi Allah, yakni kesyirikan. Nauzubillah min dzalik. Inilah masa ikhtibar. Ini adalah masa ujian penyaringan sebelum munculnya pemimpin yang dijanjikan. Al-Mahdi sudah diwujudkan oleh Allah, tapi takdir Al-Imam Al-Mahdi belum Allah wujudkan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang masa di mana Allah menguji manusia hingga tidak tersisa iman kecuali pada hati yang bersih. Hadis riwayat Tabrani. Dalam riwayat yang lain bahwa nanti satu kubu adalah kubu yang di dalam hatinya hanya terdapat keimanan dan tidak terdapat kemunafikan di dalamnya, dan di sisi lain adalah satu kubu yang hanya ada kekufuran di dalam hati tersebut. Maka hadis ini secara isyari menggambarkan sebelum datangnya Al-Mahdi. Ini sudah diterangkan oleh Allah siapa Al-Mahdi itu, sudah jelas di sini. Allah akan menyaring umat agar yang tersisa hanyalah orang-orang yang amalnya lillah, bukan lil jamaah, bukan lil imarah. Imarah itu kepemimpinan. Bukan lil maqam, bukan untuk derajat tertentu, tapi semata-mata liwajahillah, karena wajah Allah semata, supaya di surga diizinkan melihat wajah Allah yang mulia. Hanya untuk itu. Yang keempat, hubungan dengan ru'ya dan mubasyirat. Dalam banyak ru'ya para solihin akhir zaman, termasuk yang berkaitan dengan SMQ, sering muncul isyarat bahwa Allah tidak menolong satu kaum sampai mereka memurnikan niatnya. Allah tidak akan menolong satu kaum sampai mereka memurnikan niatnya, hanya untuk Allah. Sebagian ru'ya menggambarkan air jernih, simbol tazkiyahnya, simbol penyucian niat. Sungai jernih dalam mimpi mengisyaratkan sumber ilmu yang murni dari langit, tempat Allah menurunkan hikmah kepada hati yang ikhlas. Ini diantaranya, yakni tentang mimpi. Sungai yang jernih, air yang jernih. Ini adalah sumber ilmu yang murni dari langit, tempat Allah menurunkan hikmah kepada hati yang ikhlas. Nomor 5, tanda kebangkitan. Kembali pada keikhlasan pertama. Keikhlasan pertama itu apa? Yaitu ikhlasnya para sahabat radhiyallahu anhum. Ikhlasnya para sahabat radhiyallahu anhum dalam hati mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang-orang yang asing. Tuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim. Asing karena manusia yang lain pada menganggap kesyirikan itu hal yang biasa, akan tapi mereka menganggap itu adalah hal yang besar di sisi Allah. Dan memang demikian adanya. Al-ghuraba adalah mereka yang menyembuhkan agama dengan ikhlas, berupaya menyembuhkan agama dengan ikhlas, bukan karena partai, jamaah atau tokoh. Mereka inilah yang akan menjadi ashabu Mahdi,
sahabat-sahabat pilihan yang Allah pisahkan dari fitnah dunia dan menjadikannya pasukan keikhlasan. Jaisul Ikhlas, pasukan keikhlasan. Hadis "Aku adalah sebaik-baik sekutu" secara isyari menggambarkan bahwa Allah menolak amal yang tercampur kepentingan. Allah menolak amal yang tercampur kepentingan dan hanya menerima amal barisan yang benar-benar ikhlas. Dari sinilah pertolongan Allah turun. Ketika satu barisan itu hanya memurnikan niatnya untuk Allah, tidak ada campuran niat yang lain. Dari sinilah pertolongan Allah turun. Ketika terwujud tauhid murni dalam dada hamba-hamba yang beriman. Nomor 6, tafsir rohani. Allah menolak sekutu bahkan dalam hati. Allah tidak hanya menolak sekutu dalam ibadah zahir seperti menyembah berhala atau manusia, tapi bahkan dalam niat batin. Bahkan dalam niat batin. Barang siapa masih mengharapkan kedudukan, kehormatan, atau kekuatan dunia dalam perjuangan agama, maka amalnya gugur di sisi Allah. Kalau mengharap kedudukan, kehormatan, atau kekuatan dunia, termasuk materi, dalam perjuangan agama, maka amalnya gugur di sisi Allah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menulis dalam tafsirnya, ikhlas adalah ruh amal. Bila ruh itu hilang, amal menjadi bangkai. Allah hanya menolong ruh yang hidup dengan ikhlas. Allah hanya menolong ruh yang hidup dengan ikhlas. Allah tidak menerima yang buruk. Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Hanya menerima amalan yang murni, hanya untuk Allah. Maka dalam konteks akhir zaman, kemenangan Islam itu bukan karena kekuatan, tapi karena apa? Karena keikhlasan murni. Sunatullahnya seperti itu. Kemenangan Islam bukan karena kekuatan. Kalau beradu kekuatan, maka hancur leburlah kita di hadapan musuh-musuh Allah yang betapa fisik mereka itu kuat-kuat. Akan tapi Allah menangkan hamba-hambanya karena keikhlasan murni di dalam dada. Dan ujian besar umat adalah riya dan hawa politik yang dibungkus agama. Hawa politik dalam bentuk apapun, ketika itu dibungkus dengan agama. Jadi kalau bungkusnya agama, harusnya isinya juga agama yang murni, hanya untuk Allah. Bukannya hawa politik yang di sisi Allah itu adalah hal yang sangat rendah. Nomor 7, isyarat terhadap putra Bani Tamim dan Al-Imam Al-Mahdi. Dalam sebagian ru'ya para solihin putra Bani Tamim, ini sudah dijelaskan oleh Allah siapa beliau, digambarkan sebagai sosok yang menyeru umat kepada keikhlasan. Termasuk ketika kuliah sore kali ini adalah arahan dari putra Bani Tamim, begitu. Digambarkan sebagai sosok yang menyeru umat kepada keikhlasan. Sebelum munculnya Al-Mahdi sebagai Imam Mahdi, begitu. Maka hadis ini memberi dasar isyari bahwa putra Bani Tamim menyeru manusia untuk menghapus sekutu niat, mengajak kembali kepada kemurnian tauhid amal. Jadi ketika beramal murni hanya untuk Allah. Baru setelah itu Allah menampakkan Al-Imam Al-Mahdi yang diterima amalnya seluruhnya oleh Allah. Karena apa? Karena amalnya murni, tanpa sekutu. Jadi hanya untuk Allah. Dengan kata lain, dakwahnya PBT itu tazkiyatun niyah, penyucian niat. Dan dakwah IM itu adalah tamamul ikhlas, kesempurnaan keikhlasan. Ketika Allah telah mengaruniakan takdirnya nanti, maka kesempurnaan keikhlasan dari hamba itu yang Allah wujudkan. Dan ini adalah sangat indah, karena memang makhluk diciptakan hanyalah untuk beribadah kepada Allah.
Ketika mengatakan beribadah kepada Allah, maka maksudnya tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, mentauhidkan Allah. 8. Simpulan isyari, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini sebagai kunci kebangkitan, sebagai kunci kebangkitan bagi kaum muslimin. Zikir tauhid yang menjadi ruh hadis ini adalah la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah, tiada sekutu bagi Allah. Jika umat mengucapkan kalimat tersebut, la syarikalah, dengan hati yang benar, bukan sekedar di lisan, maka pertolongan Allah akan datang. Sunnatullahnya begitu. Ketika bukan sekedar di lisan, maka pertolongan Allah akan datang. Karena makna zikir itu sama dengan pesan hadis, aku adalah sebaik-baik sekutu, yaitu Allah menolak segala bentuk sekutu dalam amal, niat, dan perjuangan, baik itu dalam niat, amal, maupun perjuangan. Maka apa? Kebangkitan Islam sejati hanya akan dimulai ketika umat itu kembali berkata dengan hati yang jujur, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Rabb, sebagai satu-satunya Tuhan yang mengatur. Wa bil islami dina, dan ridho Islam sebagai agama, jalan hidup di mana seorang hamba menempuh jalan tersebut. Wa bi muhammadin nabiyya, dan ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir yang menuntunkan kepada umat di akhir zaman untuk beramal sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga terhimpun di dalam amal yang baik itu adalah keikhlasan niat dan menepati sunnah. Terhimpun di dalamnya keikhlasan niat, kemurnian niat hanya untuk Allah, dan menepati sunnah sesuai yang dituntunkan oleh Khatamun Nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengamalkan semua amal dengan satu niat, liwajahillah wa nusrati dini. Mengamalkan semua amal dengan satu niat, yaitu liwajahillah wa nusrati dini, untuk memandang wajah Allah dan untuk menolong agamanya dengan pertolongan Allah juga. Kebangkitan Islam sejati hanya akan dimulai ketika umat kembali berkata dengan hati yang jujur, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, dan mengamalkan semua amal dengan satu niat saja, liwajihillah wa nusrati dini, hanya untuk wajah Allah dan menolong agamanya yang mulia. Itulah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang Allah mudahkan bagi kita untuk membahasnya bersama-sama di kesempatan kali ini. Ini adalah yang kita bahas sebelumnya tentang hadis yang membicarakan tentang ihsan dan zuhud. U'budillaha ka'annaka tarahu wa kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jadilah engkau di dunia ini seolah-olah engkau ini penyeberang jalan saja atau musafir. Dengan kata lain, jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia, jangan malah tenang-tenang di dunia dan lupa dengan tujuan kita, yaitu berjumpa dengan Allah di akhirat. Kemudian hadis zikir pagi petang yang Rasulullah SAW sampaikan kepada putri beliau yang mulia Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu lah aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin abada, dan janganlah engkau
membuatku bersandar kepada diriku sendiri walau sekejap mata pun. Ini penyandaran diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Kemudian di pertemuan ketiga tentang hadis kartu, yakni kartu syahadat yang murni, ketika seorang hamba ada di hadapan Allah dan dipaparkan di hadapannya 99 kitab catatan amal yang sangat tebal, yang mana setiap kitab catatan itu tebalnya sejauh mata memandang, yang mana itu adalah amalan-amalannya yang dinilai buruk di sisi Allah. Akan tapi dia punya satu kartu yang barangkali yang kecil dan tipis, akan tapi dalam kartu itu ada yang bernilai besar di sisi Allah, yaitu kemurnian syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga Allah mengampuninya dan lebih memberatkan kartu tersebut dibandingkan 99 kitab catatan amalan yang sangat tebal itu tadi. Kemudian kita juga telah membahas bersama tentang 100 rahmat Allah, 100 rahmat yang di sisi Allah, bahwasanya semua kebahagiaan, semua kesenangan, semua nikmat yang kita rasakan ini hanyalah satu dari 100 rahmatnya Allah, dan 99 itu masih Allah simpan nanti di akhirat untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah. Dan kita berharap kepada Allah supaya diwafatkan di atas tauhid yang murni. Kemudian kita telah dimudahkan oleh Allah juga untuk membahas tentang rasa takut kepada Allah, bahwasanya barang siapa hamba yang merasa aman-aman saja dari makar Allah ketika di dunia, sehingga dia berbuat dosa, terlebih lagi dia berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan memberikan rasa takut yang hakiki kepadanya nanti di akhirat. Akan tapi kalau dia tumbuh dalam hatinya rasa takut kepada Allah, sehingga dia takut untuk membuat Allah murka, dan dia senantiasa menghindari segala bentuk maksiat, terkhususnya kesyirikan, maka Allah akan memberikan dan menjanjikan padanya keamanan yang hakiki nanti di yaumil akhir. Kemudian tentang pendalaman rasa takut kepada Allah, ini juga kita sudah bahas bersama, diantaranya tentang Abdurrahman Al-Masih Ad-Dajjal ketika dia melupakan untuk menyandarkan karunia itu kepada Allah. Dia bersandar kepada dirinya sendiri dan dia melupakan rasa takut kepada Allah, sehingga harusnya dialah yang Allah kehendaki sebagai Al-Imam Al-Mahdi, akan tapi predikat tersebut, tugas sebagai Imam Mahdi, Allah karuniakan kepada hambanya yang lain. Berikutnya kita telah membahas juga tentang hadis seorang hamba yang hanya memiliki tauhid semasa hidupnya, yang mana ketika ajalnya tiba dia berwasiat supaya jasadnya dibakar saja, ditumbuk halus menjadi abu dan disebarkan di daratan dan di lautan, supaya tidak disiksa oleh Allah karena rasa takutnya yang sangat kepada Allah. Akan tapi karena tauhid murninya, karena rasa takutnya kepada Allah itu tadi, dan dia menyadari betapa agungnya Allah, maka dia diampuni Allah. Demikian juga tentang satu langkah dari seorang hamba yang disambut dengan 1000 rahmat dari Allah. Ini juga kita bahas bersama, bahwasanya ketika seorang hamba beramal dengan satu niat baik, maka Allah akan melipat gandakannya 10 kali lipat atau lebih. Dan ketika dia berbuat keburukan, maka hanya dicatat satu keburukan, hanya akan Allah balas dengan yang setimpal, atau bahkan akan Allah ampuni. Dan ketika seorang hamba melangkah kepada Allah sehasta, maka Allah akan melangkah kepadanya sedepan. Artinya jangkauan rahmat Allah itu lebih luas daripada langkah kaki hamba kepada Allah. Kemudian tentang tangis penyesalan ahli syirik, yang mana ketika hamba yang paling ringan azabnya di akhirat ini ditanya Allah, seandainya kamu punya seisi dunia, apakah kamu mau menebus dengan itu supaya tidak disiksa di neraka? Maka katanya iya.
Tapi Allah mendustakan jawaban tersebut karena dia hanyalah manusia yang mencari-cari alasan. Seandainya dia dikembalikan ke dunia, tentulah dia akan tetap berbuat kesyirikan. Kemudian di pertemuan kali ini bahwasanya Allah adalah sekutu terbaik. Maka ketika kita meniatkan amalan, maka hendaknya kita meniatkan amal itu hanya untuk Allah dan tidak diniatkan untuk selain Allah. Ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum, itulah yang Allah mudahkan sebagai pembahasan kuliah sore kali ini. Semoga Allah memberikan manfaat dengannya di dunia yang fana ini hingga kelak di akhirat di jannahnya Allah yang abadi. Mari kita tutup majelis kuliah sore kali ini dengan membaca bersama surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunziral ladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatian dan kerendahan hatinya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan yang terjadi. Tolong diingatkan demi kebaikan bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.